Bismillahirrahmanirrahim. Mas Mbak, pekan kemarin kita telah membahas distribusi frekuensi data tunggal, di mana ada dua bentuk. Yang pertama bentuk seperti ini, ya. Yang pertama data ke, kemudian ada nilai, kemudian X ini hanya sebagai simbol data ke. Untuk memudahkan ya, X1 artinya data ke1, X2 artinya data kedua, begitupun seterusnya. Kemudian rata-rata yang kita peroleh juga telah menghasilkan 68,75. Sementara tabel di samping ini dikelompokkan ke dalam frekuensi. Yang 41 ternyata jumlahnya ada 2, kemudian yang 72 ternyata jumlahnya ada 3, sehingga dikelompokkan, dan setelah kita hitung rata-ratanya juga rata-ratanya sama. Untuk mengkalkulasi rata-ratanya agak berbeda. Kemarin kita harus mengalihkan nilai dan frekuensinya terlebih dahulu, baru hasilnya dibagi dengan jumlah frekuensinya 20. Berbeda dengan ini yang kita bisa langsung pakai average begitu. Namun hasilnya sama. Ini tabel distribusi frekuensi data tunggal. Konsepnya sama, sehingga hasilnya juga sama. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebelahnya, distribusi frekuensi data bergolong. Data bergolong atau data rentang, yaitu dibuat rentang atau golongan antara 41 sampai 50. Nilai yang ada di rentang itu nilai berapa aja, kemudian 51 sampai 60, begitupun seterusnya. Kemudian di sini tertulis frekuensinya 3. Artinya di rentang 41 sampai 50 ada 3 anggota. Ini saya namai X1, X2, X3 ya. Di sini tadi sudah kita pelajari bahwa X1, X2, X3 adalah data ke-1, data kedua, data ketiga. Seperti itu, berurutan seperti itu, Mas Mbak. Sehingga kalau ini rentang 81 sampai 90 ada 5, maka ini dimulai dari data ke-16 sampai data ke-20. Ini berurutan sesuai dengan jumlah frekuensinya. Ya, ini berurutan sesuai dengan jumlah frekuensinya. Kemudian rentang ini saya warnai berbeda. Kenapa? Karena setiap rentang dan frekuensinya ini dinamakan sebagai kelas, sehingga yang warnanya agak kecoklatan itu kelas pertama, kemudian yang warna merah itu kelas kedua, kemudian kuning kelas ketiga, hijau kelas keempat, biru kelas kelima, sehingga ada 5 kelas sesuai rentang dan frekuensinya ya, sesuai rentang dan frekuensinya. Kemudian untuk mencari rata-rata ya, ini ada rumusnya. Rata-rata data bergolong ini berbeda dengan data tunggal yang sebelah kanan tadi ataupun yang sudah kita ulas pekan kemarin. Karena kita harus menentukan nilai tengah, atau di sini X. Nilai tengah, kita tulis saja nilai tengah. Nilai tengah ini ya, nilai tengah ini merupakan tengah-tengah dari nilai 41 dan 50. Cara menghitungnya gimana untuk mencari tengah-tengahnya? Maka untuk mencari tengah-tengahnya kita bisa jumlahkan 41 dan 50, kemudian dibagi 2. Dibagi 2. 41 dan 50 jumlahkan,
kemudian dibagi 2 sama dengan 41 ditambah 50 harus dikurung dulu, kemudian dibagi 2 45,5. Atau cara kedua, Mas Mbak bisa mendaftar satu-satu, yakni 41 kita tulis 41 sampai 50 ya, sampai 50. Maaf ini kelewat, ini dihapus saja. Nah, setelah kita tulis 41 sampai 50, coba kita nomori. Kita nomori dulu. Setelah kita nomori, ternyata ada 10 nilai antara rentang 41 sampai 50. Maka tengah-tengahnya, kalau ditanya tengah-tengah, artinya yaitu data ke 5 dan 6, tengah-tengahnya. Kita harus cari tengah-tengahnya antara data ke-5 dan data ke-6. Tengah-tengahnya data ke-5 ke-6 itu antara 45 dan 46. Ya, kalau pakai logika sederhana, antara 45 dan 46 itu ya 45,5. Atau teman-teman bisa menjumlahkan 45 ditambah 46 sama dengan berapa, kemudian dibagi 2. Nanti hasilnya akan sama ya. Ini data ke, sementara ini nilainya. Jadi ada 2 cara Mas Mbak. Ada 2 cara untuk menentukan nilai tengah. Nah, selanjutnya kalau ini 45,5, yang kelas kedua berarti 55,5. Kemudian berapa? 65,5 ya. Seperti itu seterusnya Mas Mbak. Sehingga kita juga bisa menarik aja ke bawah nanti. Mohon maaf ini ada yang keliru. 45,5 kita tarik dulu ke bawah. Nah, sehingga yang ingin saya katakan seperti ini Mas Mbak, nilai tengahnya. Dari kelas pertama, kelas kedua sampai kelas kelima itu nilai tengahnya seperti ini. Kita buat tabelnya dulu seperti ini. Sehingga untuk menghitung rata-ratanya, maka sesuai rumusnya, ini rumusnya, mu itu adalah simbol dari rata-rata sama dengan sigma fx dibagi f. Maka frekuensi kalikan dengan X ya, nilai tengah, frekuensi kalikan dengan nilai tengah. Maka seperti kemarin kita kalikan frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya. Sehingga didapat itu, kemudian tarik ke bawah untuk mengcopy paste konsep yang sama. Oke, kita tabel, kemudian kita jumlahkan berapa hasilnya, sum, kemudian dari H10 sampai H14 1390. Nah, ini silahkan copy saja ke frekuensi sini. Nah, ini maksudnya apa Pak? Maksudnya di sini adalah total. Ya, total frekuensinya ada 20, kemudian total sigma fx nya 1390. Kemudian rata-ratanya berapa Pak? Rata-ratanya sama dengan ya total dari fx tadi dibagi total dari frekuensi ya. Total dari fx ya, bagi pakai garis miring, kemudian total frekuensinya ya. Itu sesuai rumus, kemudian di enter saja. Sehingga rata-ratanya 69,5 ya. Antara data bergolong dengan data tunggal ini rata-ratanya berbeda. Yang ini 68,75 dan ini juga 68,75. Memang berbeda. Kenapa? Karena yang ini kita ambil X nya nilai tengah, sementara yang ini kita ambil X nya nilai aslinya, sehingga memang berbeda, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Data bergolong itu sangat bermanfaat ketika datanya jumlahnya
sangat besar, misal 1000 mahasiswa FDKI, sehingga kita nggak perlu menyusun dari 1 sampai 1000, itu akan melelahkan. Sehingga kalau dibuat golong-golong seperti ini, mau berapapun banyaknya akan cepat terselesaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya Mas Mbak, kita berbicara tentang median tetapi di data bergolong, ya, median tetapi di data bergolong. Di sini ada B, kemudian L, kemudian N, kemudian F, kemudian F besar, kemudian F kecil. B itu apa? Nah, untuk mencari median data bergolong, kita harus cek dulu bahwa frekuensinya ada 20. Kalau sudah betul frekuensinya ada 20, berarti median atau nilai tengah-tengahnya itu data ke berapa? Betul, data ke 10 dan data ke 11. Data ke 10 dan data ke 11 seperti ini. Data ke 10 dan data ke 11. Ya, seperti ini. Nah, data ke 10 dan ke 11 bila diurutkan dari atas, ya, dari atas, yang kelas pertama ada frekuensi ada 3, artinya X1, X2, X3, kemudian kelas kedua ada 3, artinya dimulai dari X4, X5, X6, ya, jumlahnya 3. Kemudian kelas ketiga ada 2, X7 dan X8. Kelas keempat, ya, dimulai dari X9 sampai X15 karena ada 7 frekuensinya, sehingga X10 dan X11 itu berada di kelas keempat. Ini warnanya biar saya hilangkan terlebih dahulu, ya, sehingga X10 dan X11 itu berada di kelas keempat ini. 10, 11 itu berada di kelas keempat. Maka yang disebut B itu adalah tepi bawah, ya, tepi bawah kelas keempat, tepi bawah kelas kalau di sini kelas keempat, atau bisa tuliskan kelas median, begitu kan, tepi bawah kelas median. Tepi bawahnya gimana cara ngitungnya, Pak? Cara ngitungnya 71 ini, 71 kemudian ditambah 70 dibagi 2. Ini saya warnai berbeda. Saya warnai warnanya merah supaya lebih jelas, ya. Antara nilai 70 sampai 71, di situ tengah-tengahnya itu ada yang namanya tepi bawah kelas keempat. Tepi bawah kelas keempat, atau dalam hal ini disebut atau disimbolkan sebagai B. Maka kalau pakai logika sederhana, antara 70 sampai 71, ya tengah-tengahnya itu 70,5. Kalau teman-teman masih belum yakin, bisa ditulis berjejer seperti ini. Misalkan dari 65, ya, dari 65 coba sampai 74. Nah, antara 70 dengan 71 ini yang saya warnai kuning. Nah, di tengah-tengahnya inilah yang disebut sebagai B, tengah-tengah antara 70 dan 71, atau tepi bawah kelas keempat dalam hal ini, ya. Itu sama. Sehingga kalau ingin menghitung tengah-tengahnya berapa, tambahkan aja, atau pakai logika sederhana, 70 dan 71 itu tengah-tengahnya berapa, ya? 70,5. Kalau pakai logika sederhana seperti itu. Sehingga di sini kita tuliskan tengah-tengahnya 70,5. Kemudian mohon maaf, 70,5. Tadi kalau pakai koma nggak mau, harus pakai titik, begitu, karena memang penggunaan secara internasional seperti itu. Kemudian untuk L di sini, L itu adalah luas kelas atau lebar kelas atau panjang kelas. Itu semua istilahnya sama.
Di beberapa buku ada yang nyebut panjang, kemudian ada yang nyebut lebar. Sama maksudnya sama. Kemudian untuk luasnya, luas kelas itu, misal kita ambil luas kelas keempat ya, itu antara 71 sampai 80 ya, 71 sampai 80. Maksudnya gimana Pak 71 sampai 80? Artinya antara 71 sampai 80 itu ada berapa nilai? Kita tulis saja di tabel ini, misal 71 sampai 80. Kita fill series ya, ternyata sama 10. Ada 10 data di sini. Ini ada data ke 1 sampai data ke 10. Artinya L-nya atau luas kelasnya ada 10. Begitupun kalau kita tulis 41. Yang 41 tadi udah jelas terlihat karena sebelumnya ini 41. Juga 10. Kemudian kalau kita ingin nyoba 61 Pak, 61. Kemudian diterapkan ke bawah 61. Kemudian jangan lupa fill series. Ternyata 61 juga ada 10 data Pak. Ya memang artinya semua rentang nilai ini luas kelasnya adalah 10. Kemudian N di sini adalah ya jumlahnya data atau banyaknya data. Ini sama dengan frekuensi. Jumlahnya data atau jumlah total frekuensi. Berapa Pak? Jumlah total frekuensi ya tinggal di total ini. Nih yang saya blok ini. Tinggal di total, yaitu udah kita ketahui 20. Oke. Kemudian untuk F besar di sini, F besar itu adalah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Maksudnya gimana Pak? Kalau kelas yang kita gunakan tadi mediannya di X10 dan X11, artinya ada di kelas keempat ya, frekuensi sebelum kelas keempat ini adalah ya kelas pertama, kedua, dan ketiga. Ini saya warnai berbeda, saya warnai biru. Nah ini yang dimaksud F besar itu yang warna biru itu 3, 3, dan 2 itu jumlahkan saja ya, frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Nah, maksudnya begitu. Sehingga frekuensinya berapa? Jumlahkan saja yang di blok biru ini. 3 tambah 3 tambah 2, 8. Kemudian untuk yang F, yang F ini adalah frekuensi kelas median ya. Yang F kecil adalah frekuensi kelas median. Sehingga F kecilnya berapa Pak? F kecilnya ya ini yang ada di kelas keempat, 7. Baru kemudian dimasukkan ke rumus median ya. Kita masukkan ke rumus median. Ini saya tulis median, kita taruh sini. Mediannya berarti sama dengan ya, sama dengan B. Ini B ditambah luas kelasnya ya, tambah luas kelasnya, kemudian dikali dengan setengah ya, setengah, kemudian dikali dengan N nya, kita kurung aja biar lebih aman. Setengah kan kita kurung berbeda begini, baru kemudian dikurangi dengan F besarnya. F besarnya kita kurung, kemudian dibagi dengan
F kecilnya. Begitu. Mohon maaf, ini N tadi belum kita masukkan ya, nilai N berapa. N itu adalah jumlah data ini 20 ya. Oke. Nah, ini supaya lebih rapi dan nanti sistem mau menghitung, sebelum L26 ini tolong dikasih kurung dulu supaya lebih tertata rapi. Kenapa? Karena kadang-kadang Excel nggak mau, bingung untuk memproses antara mana yang didahulukan terlebih dahulu, antara penjumlahan atau perkalian. Maka harus kita kasih batas tegasnya dengan apa? Dengan kurung ya. Jadi B ditambah L itu adalah di posisi L26, kemudian dikalikan setengah kali L27, maksudnya N nya, jumlah datanya, kemudian dikurang F besar dibagi dengan F. Udah, kalau sudah di enter aja, sehingga mediannya ketemu 73, ini saya warna merah ya, 73,3571 begitu Mas Mbak. Kemudian yang selanjutnya untuk menghitung modusnya ya, untuk menghitung modus ini saya taruh bawah aja ya, modus B itu masih sama, B itu sama dengan tepi bawah kelas modus ya. Konsepnya masih sama. Yang ini B nya kelas modus. Kemudian L nya apa Pak? L nya itu masih sama, panjang kelas atau luas kelas atau lebar kelas ya. Saya tulis luas atau panjang, mohon maaf. Kemudian untuk D1 itu apa Pak? D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya ya, itu D1. Kemudian kalau D2 apa? Kebalikannya, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Nah, baru kita cek dulu kelas modus ya. Kita mulai dari B, tepi bawah kelas modus. Untuk menentukan kelas modus itu yang mana, maka cari yang frekuensinya tertinggi atau sering muncul. Ternyata yang frekuensinya tertinggi sama di kelas keempat juga ternyata ya. Ini saya putihkan dulu, ternyata sama dengan kelas median tadi. Frekuensi yang sering muncul itu berada di kelas keempat, maka tepi bawahnya ya sama, konsepnya sama seperti tadi, berarti 70,5. Kemudian untuk luas atau panjang atau lebar kelas itu masih sama. Teman-teman bisa menghitung satu-satu dari rentang aja, salah satu kelas mana yang mau dihitung. Misal saya ingin dari 81 misalnya, saya tarik ke bawah, jangan lupa fill series. Nah, ternyata ini 81 sampai 90, ternyata ada 10 data, artinya memang panjang atau lebar kelasnya ada 10, sehingga masih sama, masih 10. Kemudian untuk D1 ini agak berbeda ya. D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Ini yang saya blok ini
antara 7 dan 2. Selisihnya berapa? Untuk mencari selisih ya tinggal dicek aja jarak antara 7 dan 2 itu berapa ya? Atau boleh dikurang. 7 kurangi 2 berapa? 5. Ya, kita tuliskan dulu 5. Kemudian untuk D2 itu yang saya blok ini, frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Frekuensinya berapa? Mohon maaf, selisihnya berapa? Selisihnya antara 7 dan 5 itu 2. Selisihnya begitu ya. Cari selisihnya aja, 2. Baru kemudian mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk mencari selisih ini bisa dikurangi ya. Dikurangi 7 kurangi 2 atau 7 kurangi 5. Tapi masalahnya ketika misalnya ini nilainya bukan 5, misalnya 10, artinya selisihnya kan 7 dan 10. Jadi teman-teman bisa mengurangi 10 kurangi 7, atau kalau dibalik 7 kurangi 10, tapi pastikan bahwa hasilnya negatifnya nggak usah ditulis karena hasilnya selalu positif. D1, D2 itu iya, hasilnya seperti itu, hasilnya selalu positif. Maka tolong ya untuk jadi perhatian. Kemudian setelah ini baru kita masukkan ke rumusnya, rumus modus data bergolong. Rumus modusnya kita mulai dari B dulu, kemudian dijumlahkan ya, jangan lupa kurungnya dulu, kemudian luasnya dikalikan dengan D1 ya, luas kali D1 begini, D1 itu 5, betul. Mohon maaf biar konsisten kurungnya juga. D1 mana? Ini D1 dibagi dengan ya, kita kurung lagi D1 ditambah D2. Ada 3 ya, biar konsisten. Baru setelah kita pastikan semuanya masuk ya, penjumlahan itu masuk, baru kemudian di enter, sehingga modusnya adalah 77, saya warna merah, 77,6429. Jadi itu Mas Mbak untuk tugasnya. Tolong ini ya, tugasnya, tugas individu. Kemudian saya berpesan, jika ada satu mahasiswa yang tidak mengerjakan, maka nilainya masih tertahan. Nanti akan saya bagikan di linknya ya, link submissionnya ya, nanti akan dikumpulkan di link submission, dikumpulkan di link submission. Kemudian saya minta hasil pekerjaannya ditulis tangan dan diketik.
Jadi mohon perhatiannya ya, antara keterangan-keterangan tugas yang sudah ditentukan ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.